Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Alam. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Perikatan Islam. Kali ini kami akan membahas tentang fasad dalam berakad. Nah, sebelum ke materi, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu kelompok 3 itu siapa saja. Yang pertama ada Mbak Feby Astriani, lalu ada Mbak Galuh Navalia Dewi, kemudian Mbak Khoirotun Nisa, ada Mbak Mona Lisa Lesya, lalu ada Mbak Mudiati, kemudian saya sendiri Rifki Ahmad Alam, dan yang selanjutnya yaitu Riza Ristanti. Nah, dalam pembahasan kali ini kami itu akan memaparkan seputar yang pertama, ada pengertian dari fasad sendiri itu apa gitu. Jadi sebelum beranjak lebih jauh, kita itu harus mengetahui sendiri sebenarnya fasad itu apa gitu. Lalu ada dasar hukum, kemudian ada sebab-sebabnya fasad, sebab-sebab terjadinya fasad gitu ya. Lalu ada jenis-jenis fasad itu apa saja. Lalu yang terakhir itu dampak dari fasad itu apa. Ya, langsung saja. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian fasad, yang kali ini akan disampaikan oleh Mbak Galuh Navalia Dewi. Monggo, Mbak. Saya Galuh Navalia Dewi akan menjelaskan sedikit tentang materi yang pertama, yakni pengertian fasad. Fasad atau rusak adalah apa saja yang pada asalnya tidak memenuhi ketentuan asy'ari, tetapi sifatnya tidak terkait dengan pokok atau substansi akad. Fasad tidak ada dalam ibadah. Fasad hanya ada dalam muamalah. Penyebab adanya fasad adalah karena cacat terdapat suatu sifat yang ada di luar pokok akad, yakni dalam zat akad ataupun rukun akad. Akad fasad adalah akad yang tidak sah karena aspek di luar pokok akad yang menyalahi syariat sehingga akad dipandang rusak atau tidak sempurna. Akad fasad ini bisa menjadi sah dan sempurna apabila penyebab fasadnya telah diperbaiki atau lebih baik dihilangkan. Ya, selanjutnya yaitu tentang dasar hukum yang akan dijelaskan oleh Mbak Mona Lisa. Monggo, Mbak. Dasar hukum fasad pada pasal 27 komplikasi hukum ekonomi syariah menyatakan akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Akad fasad menurut ahli hukum Hanafi adalah akad yang menurut syarat-syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fasad, yang kali ini akan disampaikan oleh Mbak Khoirotun Nisa. Monggo, Mbak. Jenis-jenis fasad, horor atau penyesatan atau penipuan. Secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu pertama, horor berarti resiko atau khatar. Yang dimaksud al-khatar dipandang sama dengan horor adalah berkaitan objek akad yang tidak jelas. Apakah objek akadnya cacat atau tidak cacat karena samar atau tidak jelas kualitas dan kuantitas objeknya. Contohnya, menjual sapi dan menjanjikan sapi itu menghasilkan susu sekian liter, atau menjual domba dengan menjanjikan akan mengandung anak jantan. Yang kedua, ada majhul atau ketidakjelasan. Contohnya, melakukan jual beli dengan harga seperti harga si fulan tanpa menyebutkan nominal harganya. Fasad terjadi karena ketidakjelasan harga. Jika disebutkan, fasad menjadi hilang. Yang ketiga, ada ikroh atau keadaan terpaksa, yaitu orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhoinya atau disenanginya. Semua perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk melindungi dirinya dari pihak yang memaksa, yang akan berakibat pada bahaya bagi keselamatan dirinya atau anggota tubuhnya. Contohnya, seseorang memaksa orang lain dengan ancaman akan dibunuh, dipenjara, atau dipukul dengan menyakitkan agar menjual mobilnya kepada orang tersebut. Ya, selanjutnya yaitu sebab-sebab fasad yang akan dijelaskan oleh Mbak Feby Astriani. Monggo, Mbak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai sebab-sebab fasad pada akad. Jadi, suatu akad itu dikatakan akad yang fasad atau cacat apabila disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun,
dan syarat akad pada akad tersebut, seperti adanya ikrah atau paksaan, ghalat atau kesalahan, kuben penyamaran harga, tadlis penipuan, jahalah ketidakjelasan, dan gharar atau pertaruhan. Selain itu, menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, penyebab terjadinya fasad itu tercermin dalam 3 aspek. Antara lain yang pertama adalah aspek akidah, yang berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Al-Qur'an dan berpaling dari kebenaran. Yang kedua, aspek sosial, yang berarti mengurangi takaran atau timbangan, ingkar janji, dan melakukan penipuan. Dan yang terakhir yaitu aspek lingkungan hidup, yaitu berupa merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik itu di darat maupun di laut. Ya, selanjutnya yaitu dampak dari fasad yang akan dijelaskan oleh Mbak Mudiati. Monggo Mbak. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari adanya akad fasad. Akad merupakan suatu unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi, karena akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syariah atau batal, sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspek, baik dari rukun, syaratnya, objeknya, maupun yang mengakhiri akad. Kemudian dampak dari adanya akad fasad yaitu transaksi yang dilakukan itu haram, karena akad yang tidak sah karena aspek dari luar pokok akad yang menyalahi syariat, sehingga akad dipandang rusak atau tidak sempurna. Tetapi jika suatu transaksi sudah terjadi dan akadnya itu fasad, maka kedua belah pihak itu boleh membatalkan transaksi tersebut karena akadnya itu fasad atau rusak. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.